Mulyadi, nih gue kasih tahu sama lu nih. Waktu kemarin Polres Depok nangkep gue, dengan saya penanggung jawab, saya datang memohon sampai saya menangis. Saya ceritakan semuanya karena saya 2 kali di penjara. Saya tidak. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Setelah kemarin menghina Kang Deddy habis-habisan, menyebut Kang Deddy sampah negara, Kang Deddy gubernur, mohon maaf, gak berguna ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta maaf ya. Ngemis-ngemis minta maaf loh ini. Kemarin koro-koro seperti itu maksudnya apa, Bu ya? Sampai rela-rela nih kehilangan pekerjaannya, dipecat karena telah membuat kegaduhan ya teman-teman. Oke, dan ada satu lagi nih ya teman-teman ya, berita Kang Deddy didorong oleh menteri ini ya. Warga Jabar pasti nyesak lihat ini. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Jadi KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, nih gue kasih tahu sama lu nih. Waktu kemarin Polres Depok nangkep gue, ya gue ada ditahan 2 bulan di Polsek Bojonggede. Di Polsek Bojonggede gue dibawa tuh, sebelum gue dipulangin tuh kan 2 hari wajib lapor tuh sama lu tuh, sama orang Polres. Deddy Mulyadi, keluarin semua ya buzzer-buzzer piaraan lu, keluarin semua. Gak usah bayar buzzer mahal-mahal. Kalau bayarnya juga pakai duit negara, hasil ngerampok negara, ngegarong negara. Pejabat odong-odong, pejabat gue gak punya harga diri yang bisa dibeli. Padahal duit untuk ngebeli palanya, ngebeli harga dirinya, duit hasil ngerampok negara, ngerampok rakyat Indonesia. Giran kampanye aja janji manis, janji manis, janji manis. Ngebidik suara rakyat Indonesia buat dijadikan lu naik hidup tinggi di negeri ini. Janji, 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 janji lu busuk, janji lu hoak ya, janji lu busuk. Gue maju ya, gue maju paling depan ya untuk generasi anak cucu gue, anak cucu bangsa penerus, generasi anak cucu bangsa penerus negara kesatuan Republik Indonesia. Gue bikin lu gembel segembel-gembelnya. Jadi lu jangan pura-pura bersih politik 2 kaki. Gembel lu no, gembel lu. Framing pencitraan berbagi itu duit rakyat Indonesia. Ya, duit rakyat Indonesia yang lu ini sudah sangat keterlaluan sekali ya. Mulutnya ini jahat banget. Kebukti semua, kebuka lu, kedok lu semua ya, kebukti kedok lu, kebuka semua lu. Lu salah satu pejabat ya, pejabat odong-odong di negeri ini yang ngejual-jual pencitraan lu di endorse sama oligarki lu. Selain nama Megawati Soekarno Putri sama Jokowi ya, salam waras ya. Termul lagi rame tuh ya, Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat, Bapak Aing segala macam. Gue bilang dia udah lapar bikin pungli. Junjungan lo yang udah lapar, si Deddy Mulyadi bikin pungli Rp1.000 per hari, Rp1.000 per hari. Junjungan lu tuh ya, Deddy Mulyadi nggak ada harga diri. Mau ngelaporin gue, polisi mau ngelaporin gue ya, gue tunggu biar lu pada tahu ya. Dan juga ya IT polisi gue yang udah lapar nggak ada jobnya ya, job mau ngelaporin gue ditunggu dengan senang hati ya. Gue bilang ya, kalau sekarang gue yang punya negara, lu mau apa ya? Junjungan lu tuh kan nggak ada harga dirinya ya, telah membuat keonaran. Keonaran apa? Oke, jadi iya. Ya, biar nggak panjang ya. Iya, keonaran apa Pak? Biar nggak panjang. Iya, keonaran apa? Oke. Karena ibu telah buat usaha katakanlah keonaran di sini. Keonaran apa? Di Xeroxi. Iya. Maka ibu kita keluarkan dari Xeroxi. Oh, nggak bisa. Oh, saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung kita Xeroxi, Mas. Ya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, iya. Nggak Kita apa-apa. di sini. Oh tidak. Masuk, Oh ya. tidak. Ibu silakan cari kerja tempat lain. Oh tidak. Ya. Tidak akan. Cara saya tidak boleh menginjakan kaki di IT Xeroxi, Mas, tapi tidak berani buka masker ya. Ini nih. Ini ya. Mbak, tolong dimatiin dulu, Mbak. Oh tidak, Pak. Enggak, iya. Saya kooperatif, Pak. Masalahnya mau selesai apa? Saya kooperatif, Pak, tapi dengan Tapi kenapa harus Bapak selesai? enggak, Bapak ngomong Biar pendek apa? pun enggak enak gitu. Biar apa, Len? Bapak pendek pun enggak enak. Ya lo kenapa? Enggak, biar apa, Iya, Len? saya punya negara ini. Saya punya negara, kalau saya ngomong saya punya Biar negara. apa, Len? Oh iya. Begini, Iya. Kita ngomongkan sebaik-baik. Iya, saya baik-baik, Santai Pak. aja, saya Gini. juga nggak mau Bukan keras. gini. Dimatiin dulu, saya juga nggak bentar. Iya. Kayak gini.
saya tidak melarang Mbak mau menjelekkan siapapun. Tidak, saya hargai justru. Ini kan ruangan kita. Iya. Maksud saya itu kita gini, kita ngobrol baik-baik. Alangkah kita santai aja dulu. Iya, Toh, saya kalau semua santai. pasal juga akan juga yang Tidak mengambil. keras, Pak, gini. Maksud saya gini. Enggak keras, jadi mau selesai nggak urusan. Iya. Saya silakan. Mbak mau menjelekkan siapapun itu urusannya, silakan. Iya, bukan urusan Bapak. Iya, maksud gini, Iya. silakan deh Mbak mau menjelekkan si A, si B, silakan. Iya. Cuma saya pesan saya minta tolong. Ini kan ruangan itu ruangan lingkup kita nih. Nanti lu jangan dulu. Ini kan ruangan lingkup kita. Salah satu tugas kita kan memberikan kenyamanan buat mereka. Nggak usah dilihat dulu, nanti dulu. Enggak, ini live loh, biar kita kan muka kita. Aja. Saya mau ngomong dulu. Jadi kan saya bilang gitu lah. Salah satu tugas kita itu kan memberikan kenyamanan buat mereka. Makanya saya bilang tadi, kalau Mbak dengan saya jangan fokus dulu. Kalau Mbak mau menjelekkan orang lain silakan. Cuma pesan saya cuma Ini dua. kepala batu. Satu, jangan pernah menjelekkan atau membawa nama ITC Roxy. Karena dengar dulu. Mau bagaimanapun tetap saya sebagai petugas keamanan nanti kebawa-bawa juga, dalam arti saya tidak bisa mengamankan di sini, memberikan kenyamanan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah bawa nama Sinar Mas. Tapi kalau misalkan Mbak mau menjelekkan ITC Roxy atau mau menjelekkan Sinar Mas di luar lingkup ini, silakan, itu bukan wewenang saya. Tapi saya minta tolong, berharap Ini banget sama kepala Mbak. batu. Selama masih di ruangan ITC Roxy ini, saya berharap banget Ya, karena Sinar Mas ini salah satu dari bagian yang memenjarakan saya Maksudnya dari gini. 2023. Maksudnya gini. Gitu. Kenapa? Saya keluar penjara yang kedua kali di penjarain Jokowi kemarin. Saya keluar baru tanggal 13 Agustus 2025 ini. Apa dia menjahati saya padahal dia tahu loh adat saya. Ya, adat saya seperti ini loh. Kalau saya sudah marah gitu loh. Siapapun saya tidak takut ya. Tapi itu saya bilang. Saya di rumah dulu, Oh, saya di rumah ternyata dulu. dia Langsung saya residivis kembali ya, kerja. pernah di penjara Kembali 2 kerja, kali. Teman-teman saya Mbak, ini apa? Iya, itu bukan saya. Tapi yang nge-shoot bukan saya. Iya. Saya dapat video ini. Tulisannya apa? Iya, Sinar Mars Group mulai panik karena telah memasukkan sertifikat dari unit toko-toko di mall ITC Roxy Bisa Mas. dibuktikan ini. Hah? Bisa dibuktikan. Wih, justru tenan grupnya siapa? Ada buktinya. Hah? Memasukkan ini ada bukti. Oh iya, tenan grupnya siapa? Iya, Enggak, iya. saya bisa tunjukkan beberapa toko-toko yang kalian sertifikasi. Iya. Ya, bahkan di transaksi jual beli gitu, Iya. Pak. Iya. Ada buktinya. Gini loh, Pak. Jangan tanya bukti ya. Iya. Ya, ada Bapak ada buktinya. Jadi, enggak, Bapak dulu yang bergerak dong melaporkan Iya. saya kan gitu. Gini. Ada buktinya ini. Nah Pak, kan, saya 20 giliran tahun lebih saya dimintain tahu mana bukti, toko-toko yang ditransaksi. gelagapan Hah? dia. Tapi jangan halangi saya ya. Jangan halangi saya untuk pun ini bagian dari dalam perjuangan saya gitu. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum? Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya. Pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupan. Silakan caci maki saya sesuka hati. Tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus kota ditata, Jawa Barat saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus kota ditata, Jawa Barat istimewa. Bahkan dengan saya penanggung jawab, saya datang memohon sampai saya menangis. Saya ceritakan semuanya karena saya tahanan politik era Jokowi. Saya 2 kali di penjara. Saya tidak malu bercerita karena saya bukan penjahat. Tapi kalian tidak pernah ada kebijaksanaannya. Mungkin ya Anda sudah mengenal saya sebelumnya. Oke teman-teman semua, kita akan sedikit bahas ya ucapan dari si ibu tadi. Yang pertama, kita tahu sendiri bahwa si ibu ini telah mengkritik, menghina Kang Deddy dengan kata-kata yang kurang sopan ya. Menyebut Kang Deddy Mulyadi merupakan sampah negara, Kang Deddy budak Megawati. Ya, kedua, permohonan maaf atas penyesalan yang telah dilakukannya ya. Menghina, mengkritik Kang Deddy Mulyadi sampai beliau dipecat oleh bosnya. Poin pertama dulu ya teman-teman. Ya, Kang Deddy katanya sampah negara. Ya, sampah negara. Apakah layak Kang Deddy disebut sampah negara? Satu, Kang Deddy membuat kebijakan dengan pro rakyat. Apakah itu sampah negara? Apakah itu guna nggak guna? Coba jawab. Anda coba jawab ya pertanyaan ini. Harusnya nih, kalau Anda bukan orang Jawa Barat, ya jangan asal ngomong.
Coba Anda buka dulu nih jejak digitalnya Kang Deddy ya. Apakah Kang Deddy hanya pencitraan ataukah budak Megawati atau apa? Ini kan sudah jelas ya. Kang Deddy membuat kebijakan yang pro rakyat. Contohnya apa? Ya. Contohnya Kang Deddy ya, pemutihan pajak. Emang itu nggak pro rakyat? Emang gubernur sebelumnya ada seperti itu? Hah? Coba teman-teman ya, biar orang ini agak ya kita tes ya teman-teman ya. Harusnya dong, kalau emang ingin kritik, ya minimal nih Anda ketahui dulu jejak digitalnya, profilnya seperti apa, terus kesehariannya seperti apa. Jangan kemarin ketika kalian mengeluarkan kebijakan poe ibu, Anda langsung kora-kora gubernur pengemis, gubernur ya gak punya modal. Sana apa sih ini anjrit, sumpah ya teman-teman. Kesel gak teman-teman ya gubernurnya digituin ya? Kalau gubernurnya gak baik mah ya bodoh amat ya teman-teman ya. Kalau gubernurnya ya gak cinta sama rakyat ya bodoh amat. Ini kan beda. Kang Deddy pro rakyat, Kang Deddy benar-benar memimpin dari hati. Ya wajar dong kita sebagai warga Jawa Barat ya marah. Ya apalagi Anda bukan orang Jawa Barat, Anda berani-beraninya nih ya menghina gubernur bukan gubernur Anda. Anda cuman tahu di media sosial, Anda nggak langsung tahu Kang Deddy mau jadi seperti apa. Ya, makanya Anda salah kritiknya. Ya sok kalau mau kritik malah sok. Ya tapi kan faktanya apa? Ya Kang Deddy kan pro rakyat, Kang Deddy cinta rakyat. Ya Anda membuat opini-opini yang mana mengadu domba ya, atau membuat orang tidak suka dengan Kang Deddy. Ya harusnya Anda belajar dari kesalahan kemarin. 2 tahun loh Anda di penjara, 2 tahun loh, 2 kali malah ya Anda di penjara. Harusnya itu udah jadi introspeksi diri ya. Kalau emang bener-bener orangnya waras, bener-bener orangnya berpikir ya, ini kok malah makin menjadi-jadi, ini kok malah makin gak karuan ngomongnya ya. Coba nih, maksud Anda menghina Kang Deddy apa sih maksudnya? Satu, apakah karena ya kamu ingin tenar, apakah kamu ingin followernya naik atau apa, ataukah emang ingin dikenal banyak orang karena berbeda dengan orang, ataupun karena ya sebenarnya dulu kan ada si Aura Cinta, ada si Eko Widodo, sekarang muncul lagi ya lu ibu-ibu nggak tahu lah ini orang mana ya, bukan orang Jawa Barat loh ini. Bisa-bisanya ngina orang Jawa Barat, bisa-bisanya ya mengkritik berlebihan tentang gubernur Jawa Barat. Ya Allah ya teman-teman ya, ini nih kalau orang nggak tahu info dari awal ataupun ya hanya sekedar melihat video yang lagi viral, terus dia nyebut Kang Deddy pengemis, minta-minta uang per hari per 1.000 ke warganya. Ya ampun ya, masa harus saya jelasin sih ya. Ya intinya semoga Anda ya sadar lah yang Anda lakukan salah, itu sih poin pentingnya. Terus yang kedua ada ya tadi kurang enak dilihat sih sebenarnya teman-teman, jujur sih ya, kita sebagai warga Jawa Barat ya, Kang Deddy didorong oleh menteri sampai seperti itu. Coba kalau Kang Deddy pemarah itu udah yang nggak sopan ya, didorong-dorong orang seperti itu. Tapi dari raut wajah Kang Deddy pun nggak nyaman, didorong seperti itu nggak nyaman ya. Ya karena emang salah. Maksudnya apa ngedorong kayak gitu
apa sih maksudnya, apa coba teman-teman tahu gak maksudnya dari si bapak apa sih Airlangga ya mendorong itu apa sih maksudnya? Untung Kang Edi pemaaf ya teman-teman. Ya semoga kita boleh sih namanya kayak gini ya teman-teman, jabatan boleh tinggi